Dikit. Ini komandan sudah masuk belum toh? Belum. Oh, belum ya. Kurang 2 menit. Tadi sudah ada kelihatan tadi komandan kita sudah masuk Ya, beliau. sudah masuk ini. Sudah, Pak Ya. Narto sudah masuk kok. 2 menit lagi waktunya. Oke. Habisin camilan Selamat dulu. pagi semuanya. Selamat pagi, sehat semuanya, nggih. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Sunarto. Selamat pagi, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Narto. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pengumuman dari Pak Basri. Aduh, apa lagi kerasa-kerasa? Kok Hari kayak Sabtu. anak apa ini? Semua di dulu Pak Narto biar enak sampai menyampaikan. Oh, ntar. Aduh, pilek saya ini. Oh, lah sama ini, Pak. Ya, lagi musim Pak, cepat sembuh ya. Saya sambil tiduran ini dingin banget di Malang. Iya, pilek. Ya. Ini Pak Narto malah di mute sendiri pipun iki. Enggak ada suara ya. Lanjut, Ah, lanjut. Iya. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para Zoomer pagi yang berbahagia, mari kita bersyukur ke hadirat ilahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Monggo yang muslim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan, diberikan beberapa nikmat yang tidak terhitung, maka wajib bagi kita untuk mengucap syukur alhamdulillahirabbil alamin. Yang tadi malam kita tidur atau mati ya, tapi kita dibangunkan lagi, dihidupkan lagi, maka perlu kita syukuri. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, kita doakan ya selalu Bapak Beni, kemudian Bapak Ahmad Darmawan yang saat ini lagi kurang sehat. Semoga beliau segera sehat ya. Ada pengumuman sebelum kita mulai Zoom, ya Bapak Ibu semuanya ya, untuk besok Sabtu ada sharing tanya jawab tentang perjalanan umroh Bapak Roy dan Bapak Arif. Brosur akan dibagikan hari ini oleh Bapak Basri tentang sharing hari Sabtu tentang perjalanan umroh Bapak Roy dan Bapak Arif. Semoga kita bisa mengikuti. Baik Bapak Ibu semuanya, pagi ini kita masih seperti biasa Zoom pagi ya. Coba saya lihat. Bapak Stefanus Budianto, Joko Budianto sudah ada Pak? Bapak Joko. Assalamualaikum. Maaf Waalaikumsalam telat, muter warahmatullahi aja nggak wabarakatuh. bisa-bisa masuk dari tadi. Ya udah monggo enggak sing sekeco. Bapak Stefanus Joko Budianto. Nah, baik Bapak Ibu semuanya, Bapak Stefanus Joko Budianto belum ada. Saya harap untuk ke depan bagi bapak-bapak yang sudah milih menjadi pembawa buku bijak itu mulai sejak menulis itu siap dan harus siap ya, dan harus siap kapanpun karena ini jadwal kan masih belum ada jadwal tetap, sehingga kapanpun
pun kita harus sudah siap. Nah ini kayak Joko, Pak Stefanus Joko Budianto belum ada ini. Pak Marbun juga belum ada. Pak Marbun ada Pak Marbun. Ibu Mira, Ibu Mira, adakah? Oke. Oke, Bapak Johali, mohon dibuka Pak, mic-nya Pak. Pak Johali. Iya, Pak. Halo Pak Johali. Iya Pak. Pak Iya, Johali, Pak. Ya. mau untuk membawakan buku bijak hari ini Pak ya? Oke, insya Allah, Pak. Oke. Dan doa nanti saya mohon. Ntar. Ibu Siti Juwaida ya Bu. Bu Mirah masuk tuh, Bu Mirah. Mana? Ya Pak, pagi Pak. Pagi. Kenapa Iya. Mbak kok Mira? Enggak Pak, batunya masih belum Oke. terlalu sembuh. Oke, oh belum. Ya udah, ganti nanti kalau belum sembuh Bu Zuaida. Bu Zuaida, Bu Izuzu. Dalam Pak Narto, pripun? Itu Bu Mira masih batuk. Kasihan suaranya serak. Makanya jangan ganteng untuk doa nggih Bu nggih. Siap. Oke, Bapak Ibu, selamat pagi semuanya yang baru hadir. Ini sudah 87 alhamdulillah. Waktu kita sudah lewat 10. Bapak Johali pagi ini saya berikan kehormatan untuk bisa membawakan buku bijak. Dan waktunya kami persilakan, Pak. Monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri din waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak, Ibu-ibu, Pak Jumar pagi ini yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf nih kameranya saya off ya, karena lagi warawir ini sibuk jadi kurang kondisi. Pada kesempatan pagi ini, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi ini kita masih diberikan nikmat, terutama nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa kumpul bersama dalam acara Jumer pada pagi hari ini, pagi yang cerah ini. Semoga Allah Tuhan yang Maha Esa selalu memberkati kita. Amin amin ya robbal alamin. Pemimpin hebat belum tentu bijak. Pemimpin bijak sudah pasti hebat. Kita dapat simpulkan di sini pemimpin yang bijak selalu dia memberikan motivasi, memberikan keputusan yang baik, tentu khususnya untuk keluarganya atau untuk orang-orang di sekitarnya, dan terlebih untuk pemimpin secara berkelas nasional justru mempunyai kebijakan yang tentu berguna bagi bangsanya atau rakyatnya, dan tidak pandang bulu atau tidak merugikan lawan politiknya, untuk bagi misalnya yang pemimpin secara bertaraf nasional gitu ya. Jadi pemimpin bijak berlari dengan tujuan. Bila berlari dengan tujuan inilah menentukan untuk tujuan yang tentunya untuk kemaslahatan, untuk
keluarganya, kalau pemimpin yang untuk di keluarga, untuk mungkin memimpin untuk di masyarakatnya yang berguna dan mencapai tujuan. Kalau di KLP ini mencapai tujuan untuk kesejahteraan dan pensiun yang kita harapkan. Tidak bertinju sembarangan atau tidak melakukan tindakan keputusan-keputusan yang dikiranya dapat merugikan kedua belah pihak atau tidak melakukan kezaliman. Di sini harus benar-benar adil biar manfaat semua yang didapat akan baik semuanya, akan seimbang semuanya, dan tidak menjadi komplain atau jadi amarah bagi lawan atau bagi kawannya. Jangan menjadi pemimpin yang sikut kanan atau sikut kiri dan mengintimidasi yang lemah untuk mencapai tujuannya. Selalu melatih kepemimpinan setiap hari. Belajar selalu menghargai orang lain atau pendapat orang lain agar menjadi banyak yang dia pertimbangkan, mana yang baik dan mana yang buruk. Perlombaan kita bukan lomba lari cepat, akan tetapi lomba jarak jauh. So, jagalah stamina. Nah, di dalam perusahaan kita ini KLPI, karena kita perlu waktu untuk mencapai goal, untuk mencapai kesejahteraan, untuk mencapai pensiun, maka ayo mari kita gunakan kesehatan kita, untuk kita jaga kesehatan kita, stamina kita. Jangan sampai belum apa-apa kita sudah drop atau sudah tidak bergairah lagi. Jangan seperti minuman bersoda yang dikocok dan langsung keluar sejenak, langsung dus, langsung hilang, langsung tidak continue, tidak lagi mengeluarkan semangat lagi. Jangan seperti minuman tersebut. Cara jaga stamina. Cara jaga stamina. Andalkan Tuhan. Jadi di sini kita selalu berdoa, apalagi kita sebelum beraktivitas atau setelah bangun tidur, kita mesti harus berdoa. Karena dalam niat kita, walaupun baru bangun tidur, dalam niat kita sudah ingin berbuat baik dengan rasa ingin membuat berguna bagi orang lain, kita sudah mendapat amalan. Hanya baru saja bangun tidur, sudah niat, kita itu sudah mendapat amalan. Apalagi kalau kita selalu bertafakur sebelum melakukan kegiatan, kita mesti berdoa. Karena hidup itu misteri. Tidak tahu akan yang terjadi 1 menit lagi, 1 jam lagi, atau 1 hari lagi, atau 1 pekan lagi. Insya Allah kalau kita berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Tuhan yang Maha Esa, kita akan
mendapat rahmat atau mendapat keberkahan darinya. Doakan goal, strategi, dan tim. Tujuan kita dalam bisnis ini adalah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Doakan goal kita supaya dalam puncak strategi kita ini, dalam goal pensiun kita selalu diberikan kebijakan untuk mengoptimalkan keuangan kita. Strategi kita dalam melaksanakan HK kita, dalam melaksanakan komunikasi kita kepada calon member, kita harus benar-benar mengerti, harus benar-benar tahu, memahami, karena setiap mungkin lokasi Bapak Ibu kita berbeda-beda, mungkin strategi pun juga kita berbeda-beda. Dan doakan tim semua, para owner, para leader, dan para ketua HK, dan para member di seluruh Indonesia. Percaya perusahaan. Dan di bisnis ini kita mesti harus wajib kita percaya perusahaan, percaya sistem, seperti perusahaan percaya kepada kita. Perusahaan sudah memberi banyak kepada kita, kemudian apa yang sudah kita berikan, lakukan untuk perusahaan dan untuk menciptakan goal pensiun kita bersama. Kemudian percaya sistem. Sistem yang diciptakan perusahaan sudah sangat baik dan sangat adil. Sampai masuk lebih dulu, siapa yang masuk lebih dulu, ya di situ dia akan mendapat antrian atau mendapatkan pensiun lebih awal dibanding member yang baru masuk belakangan. Dia mesti harus antri. Percaya leader. Kita mesti harus percaya kepada siapa yang telah membimbing kita atau mengajarkan kita atau telah menasihati kita. Leader tidak mungkin mengajak kepada hal-hal yang tidak baik. Ikuti prosedur, ikuti kalau harus sistem referral kita ajak minimal 3 orang dalam 1 bulan. Kalau tidak mengajak 3 orang dalam referral kita, jangan menyesal karena akun kita dalam 1 bulan itu akan terblokir. Jadi ikuti prosedur dengan baik, dengan perlu kita baca terus, kita pelajari terus bagaimana perusahaan telah memberikan prosedurnya atau sistemnya dalam perusahaan. Komitmen dan resisten. Kita harus lakukan terus-menerus meskipun tidak diawasi. Jadilah seperti jam dinding ya, yang dilihat atau tidak dilihat tetap menjalankan tugas dan fungsinya. Kemudian kita mesti harus nempel di sini, kita harus terus belajar, bertanya kepada Pak Direktur kita, Pak Basri Susanto, Pak Wakil Direktur kita, Pak Haji Ustadz Darmawan, dan kepada senior-senior
tua haka kita, pada kane kita, pada orang tua kita ya, yang lebih senior, tentu beliau-beliau lah yang telah banyak menguasai tentang prosedur sistem ini dan materi-materi yang ada di perusahaan KLPI, khususnya di aplikasi air. Kenapa harus berdoa? Karena masa depan adalah misteri. Sinilah kita sebagai manusia biasa tentu kita tidak luput dari kesalahan, kehilapan yang disengaja atau tidak disengaja. Untuk itu kita mesti berdoa, karena berdoa adalah senjata khususnya bagi orang Muslim. Kita mesti harus tawadu, kita harus tahu diri, kita harus sadar diri, kita harus tahan diri bahwasanya kita adalah manusia yang tentu hanya bisa berdoa lalu kita ikhtiar atau usaha untuk mencapai tujuan kita, yaitu pensiun atau mendapat income minimal satu kota itu 25 juta rupiah. Insya Allah menjadi tujuan kita, menjadi keberkahan kita, itu menjadikan keluarga kita menjadi sejahtera lahir dan batin. Pemimpin yang fokus dengan goal tidak mudah kecewa. Di sini banyak sekali kita sering ya, saya pendiri alami ya prospek ya banyak penolakan, ada banyak cibiran atau ya banyak hal-hal yang kurang baik ya. Kita jangan mudah kecewa saat ada penolakan atau cibiran. Kita mesti harus fokus, harus semangat. Mungkin bukan orang ini yang pas atau bukan orang ini yang menjadi teman kita. Mungkin ada lagi orang-orang lain yang bisa kita ajak. Jangan terlalu hanya berfokus pada orang tersebut yang telah mencibir kita atau mengecewakan kita. Kita cari yang lain lagi, atau kita cari yang lebih baik lagi agar kita tidak merasa kecewa atau dan capek. Dan pemimpin harus fokus goal, tidak mudah, capek juga ya. Harus kita semangat terus menjelaskan kepada teman kita, lingkungan kita atau saudara kita ya. Kita berulang kali setiap kita ya mungkin ya seperti saya sering ya bergaul teman nongkrong atau ngopi ya sambil kita leluconan ngalung itu sambil ya sekali kita harus menjelaskan sini ya apa sih itu KLPI atau apa itu aplikasi air, manfaat dari perusahaan ini apa sih, terus kita jabarkan sampai jelas ya. Jangan juga malas ya. Pemimpin tidak boleh malas. Jadi kita harus belajar ya. Harus belajar bermitranya. Jangan sampai kita memprospek orang lain kita nggak ngerti materinya, nggak ngerti perusahaan ini goalnya seperti apa, kita jangan sampai itu ya. Dan juga kita jangan kesal, karena kalau kita kesal, kalau kita unek, kita langsung kita bawa sampai membawa kita jadi kurang fokus ya, jadi kurang konsentrasi ya, kita kesal, jadi kita kurang plong, rasanya kurang enjoy. Jadi ya jangan kita dibuat sama orang tersebut dengan kekesalan dengan orang atau lawan kita, itu jangan terlalu ya. Jadi kita ya biasa saja, enjoy saja,
seandainya pun ditolak, ya mungkin ya sinilah ujian kita atau menjadi suatu obat untuk kita supaya kita lebih uh, fokus lagi, lebih semangat lagi. Dan juga jangan bosan karena yang dibahas itu saja. Yuk kita terus mengambil hikmahnya. Semakin sering kita belajar, insya Allah seperti pedang yang sering diasah, ya pasti tentu akan tajam ya. Sering diasah di sini maksudnya ilmu pengetahuan kita atau sering diasah tentang pemahaman kita, diasah kebijakan kita, diasah semuanya yang berkaitan dengan ilmu tentang di KPI ini tentu harus kita gunakan, kita pelajari dengan semaksimal mungkin. Seperti seteguk karang yang semakin keras ya, karena walaupun diterjang ombak bertubi-tubi atau berkali dia tetap teguh, tetap konsisten pada pendiriannya. Jangan sampai kita bawa arus dengan ada bisnis lain, jadi kita malah jadi kurang fokus jadinya kita ya. Jadi bisa terbawa dengan arus orang lain kalau kita tidak mempunyai sikap atau pendirian yang teguh atau yang kokoh. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah yang saya hormati, kemudian saya akan membacakan buku bijak ini pada tanggal 19 September tahun 2024. Lebih baik orang miskin yang lurus hidupnya daripada orang bodoh yang suka berdusta. Nah, di sini orang miskin ya. Orang miskin dia istilahnya menerima hidup apa yang digariskan oleh Allah. Mungkin ya miskin di sini dia sudah berusaha, dia masih ya karena udah takdir menghidupnya miskin. Ya, jadi dia merasa ya jadi ikhlas yang beliau terima di sini mengikhlaskan gitu. Jadi dia tidak tidak menyalahkan Tuhan, tidak menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Daripada orang bodoh yang suka berdusta. Daripada orang yang tidak berilmu, yang selalu berbohong. Kerajinan tanpa pengetahuan tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan membuat kesalahan. Manusia merugikan diri sendiri oleh kebodohannya, kemudian menyalahkan Tuhan atas hal itu. Nah, di sini kita mesti harus bersyukur apa yang telah kita terima atau telah kita raih. Kita harus berhikmat karena manusia itu memang banyak sekali menjadi kita selalu berbuat kurang baik karena pengaruh dari nafsu kita, hawa nafsu kita. Jadi kita harus selalu melatih diri agar kita selalu baik dalam menjalankan kehidupan kita, selalu baik dalam pergaulan kita. Orang kaya kawannya selalu bertambah, orang miskin malah ditinggalkan temannya. Iya, baik Bapak Ibu. Memang kalau orang yang berkecukupan tentu kadang dia orang yang kita tidak kenal pun akan merapat ke kita.
apalagi teman kita yang ngaku-ngaku ya saudara, tetapi kalau kita miskin atau kita fakir ya tentu kita saudara pun akan meninggalkan kita, apalagi orang lain. Makanya di sini ayo kita berlomba-lomba, kita harus ikhtiar di dalam bisnis kita ini agar kita menjadi orang sukses, yang bercukupan, dalam arti kita harus hikmat, harus bijaksana, melaksanakan bisnis ini harus bijak. Jikalau kita nanti sudah goal atau sudah pensiun. Orang yang berdusta di pengadilan tak akan luput dari hukum. Nah, ini orang yang berbohong ya. Mungkin kalau di pengadilan hukum manusia mungkin ya mungkin bisa lolos. Padahal apa yang dia dustakan atau tidak berbohong, maka di pengadilan Allah Tuhan yang Maha Esa tidak akan luput. Tidak sedikit pun yang dia sembunyikan, tidak sedikit pun yang bisa dia sembunyikan lagi dalam apa yang dia telah dustakan. Setiap orang berusaha mengambil hati orang penting. Setiap orang berusaha mengambil hati orang penting. Semua orang mau bersahabat dengan dermawan. Orang miskin diremehkan oleh saudaranya, apalagi orang temannya, betapapun ia berusaha, ia tak dapat mengikat mereka. Ya, kita dapat kesimpulan ya di sini lagi-lagi ya kemiskinan itu merupakan penyakit yang sangat yang mungkin luar biasa ya. Kalau kemiskinan kita ya bisa diremehkan oleh sama saudara kita atau lingkungan. Ya kadang kalau kemiskinan sangat ya fakir sekali, sangat miskin sekali ya, itu lagi manusia. Ya kadang ya makhluk selain manusia pun malas untuk merapat ke kita atau datang kita ya. Karena kita selalu akhirnya ya makanya itu ya Bapak Ibu jangan sampai kita menjadi orang yang miskin ya. Siapa mengajar pengetahuan mengasihi dirinya dan siapa mengingat apa yang dipelajarinya akan bahagia. Tentu kita sebagai manusia perlu pengetahuan, itu pengetahuan dari pelajar dalam sekolah ya, dalam pengetahuan kita sehari-hari, dalam pengetahuan kita pergaulan kita kepada teman-teman kita, ambil yang baiknya, yang buang yang tidak baiknya. Orang yang berdusta di pengadilan pasti akan dihukum dan dibinasakan. Tidaklah pantas orang bodoh hidup mewah dan tidak pula patut hamba memerintah penguasa. Nah, di sini orang bodoh bagaimanapun bisa dia ya orang bodoh bisa hidup mewah. Tidak mungkin kalau orang bodoh ya dia apa yang dia dapat itu dia merasa ini ya sudah di ini berarti dia hidupnya hanya itu aja. Jadi nggak mungkin dia punya berpikiran bagaimana caranya menata hidup, mencari rezeki yang baik, yang halal. Ya. Dia akan berpikiran semaunya dia, seenaknya dia, sekarapnya dewek lah kalau bahasa Tambun ya, bahasa Bekasi. Jadi tidak memikirkan masa depannya, bagaimana dia bisa hidup mewah atau bisa hidup berkecukupan.
karena pola hidupnya pun sudah kacau ya. Orang bijaksana dapat menahan kemarahannya. Orang terpuji karena tidak menghiraukan kesalahan orang terhadapnya. Orang bijaksana ya, orang bijaksana memang dia selalu menahan karena menahan amarahnya karena memang dia orang bijaksana, ini dia udah ngerti, dia mempunyai ilmu tawadu, ilmu uh, bagaimana dia mau berbicara, dengan siapa dia berbicara, kapan dia berbicara, dia selalu hitung-hitung ya. Jadi uh, nggak asal ember gitu, omong gitu, nggak asal nyeplos gitu ya. Kemudian murka raja seperti auman singa, kebaikan raja seperti embun yang membasahi tumbuh-tumbuhan. Anak yang bodoh bisa menghancurkan ayahnya. Istri yang suka mengomel bagaikan air menetes tiada hentinya. Nah, di sini anak yang bodoh memang ya anak dengan orang tua ya, hubungan keluarga yang sangat ya memang yang dekat. Artinya anak mendapat masalah, orang tua akan mendapat tanggung jawab, mendapat imbasnya. Jadi Bapak-bapak dan Ibu, dan untuk saya pribadi ya, insya Allah anak kita tidak menjadi anak-anak yang bodoh. Ayo kita didik anak-anak kita memahami terutama adab sopan santun terhadap keluarga, lingkungan kita ya. Jangan sampai anak kita menjadi anak bodoh. Kita didik yang sebaik-baiknya. Kalau dalam agama Islam kita didik dengan ilmu-ilmu agama Islam, atau kalau ilmu-ilmu duniawi yang tentu yang baik-baik, agar dalam hidup kita, dalam keluarga kita menjadi keluarga yang sejahtera. Kemudian rumah dan harta bisa diperoleh dari orang tua, tetapi istri yang bijaksana adalah karunia dari Tuhan. Nah, di sini ada istri ya. Istri adalah itu perhiasan dunia. Istri yang bijaksana karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Istri adalah sebagai apa ya? Perisai atau sebagai yang paling kita harus jaga, harus kita lindungi, harus kita hormati ya. Jangan kita laki-laki kita semena-mena terhadap istri kita. Ini hati-hati dalam kita berumah tangga. Kita harus mesti tahu apa hak dan kewajiban kita. Kita harus benar-benar memahaminya. Bermalas-malas membuat orang tertidur lelap, dan akhirnya ia pemalas akan kelaparan. Ya, tentu kalau orang malas pasti dia akan jauh dari rezekinya. Dia tidak ikhtiar, dia tidak menjemput rezekinya. Dia malah ya lontang-lantung ya, kalau bahasa Bekasi ini lontang-lantung, warawir ke sini melihat orang yang sedang usaha gitu. Hanya ya mencibir, mengomongkan usaha apa sih yang dikerjain, kok gitu ya, kok ya begitulah bahasa-bahasa yang kurang baik yang dia omongkan atau ya, dia bincangkan. Dia tidak berusaha untuk
mencari nafkah, berusaha ikut bergabung di dalam bisnis di KLP ini. Dia hanya mau mencibir saja. Dia hanya mau mencari kejelekan dari bisnis kita ini. Orang yang mentaati perintah-perintah Allah akan selamat. Orang yang tidak menghargainya akan mati. Nah, insya Allah kalau kita selalu mentaati atau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan selalu dirahmatinya, dibimbingnya menjadi hamba-hamba Allah yang selalu mendapatkan kucuran nikmat. Artinya kucuran nikmat ini bernikmat, terutama nikmat panjang umur, nikmat sehat, walafiat, nikmat rezeki yang banyak, yang halal, tentu untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menolong orang miskin sama seperti memberi pinjaman kepada Tuhan. Nanti Tuhan juga yang akan membalasnya. Ya, di sini kita kalau sudah sukses, ya, insya Allah kita akan mendapat goal di bisnis kita ini. Kita harus selalu berbagi kepada orang keluarga kita, terutama ya saudara kita, ya, lingkungan kita. Jangan sampai pada saat kita sukses kita menjadi orang yang pelit, ya, yang sombong, pikir, ya. Jadi kita harus bijak mengelola keuangan kita, dan kita harus dermawan, ya. Insya Allah hidup kita akan menjadi berkah. Tertibkan anakmu selama masih ada harapan. Kalau tidak berarti kau menginginkan kehancuran. Nah, di sini lagi-lagi kita diharuskan atau diwajibkan, ya, mendidik anak kita dengan sebaik-baiknya. Insya Allah menjadi harapan kita, anak-anak kita menjadi anak-anak yang sukses, anak-anak yang menjadi bermanfaat bagi agamanya, bagi keluarganya, bagi lingkungannya, bagi negara dan bangsanya. Amin. Biarlah orang yang cepat marah merasakan sendiri akibatnya. Jika engkau menolong dia, engkau hanya menambah kemarahan. Kemudian, jika engkau suka belajar dan mendengar nasihat, kelak engkau menjadi orang yang berhikmat. Tentu kalau kita, ya, belajar, mendengarkan nasihat, ya, mendengarkan wejangan atau belajar misalnya di perusahaan KLPI, kita harus selalu hikmat mendengarkan apa yang sudah dicanangkan oleh perusahaan, apa yang sudah digariskan oleh perusahaan. Kita harus benar-benar mengikuti arahan-arahan dari direktur kita, wakil direktur kita, atau para senior-senior, ya, senior ketua HK atau KANE, ya, atau para member yang mungkin mempunyai ilmu di bidang pemateri. Kita harus benar-benar mengerti dulu. Jangan sampai kita tidak bisa apa-apa, sudah ngomongnya sudah gak karuan. Kemudian manusia mempunyai banyak rencana, tetapi hanya keputusan Allah lah yang terlaksana. Nah, kita di sini kita mempunyai rencana. Manusia diwajibkan untuk berikhtiar. Kita diwajibkan untuk mencari rezeki. Kita diwajibkan untuk berusaha berbisnis.
terutama di bisnis kita ini. Insya Allah, kalau kita sering berdoa dan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga bisnis ini kita ya selalu diridhai Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan manfaat, kita mendapatkan goal yang baik, juga menjadi kemaslahatan untuk kita semuanya, kebaikan kita semuanya. Sifat yang diharapkan dari seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik miskin daripada menjadi pendusta. Sifat seseorang ya, kita harus mengharapkan kesetiaan, apalagi kesetiaan dari pasangan kita. Kita harus saling menjaga sikap kita. Kita harus mengerti hak dan kewajiban kita. Jangan sampai kita menjadi pendusta ya, minimal di keluarga kita. Kita harus terbuka. Kita harus saling mengasihi, menyayangi. Hormatilah Allah, Tuhan yang Maha Esa, maka hidupmu bahagia. Engkau akan puas dan bebas dari celaka. Kita mesti harus bersyukur setiap saat ya. Tidak hanya bersyukur pada saat kita mempunyai harta atau mempunyai uang ya. Walaupun kita tidak mempunyai uang pun kita tetap harus bersyukur. Kita harus berdoa. Insya Allah doa kita akan diijabah, doa kita akan dikabulkan kalau kita berdoanya atau kita bersyukurnya dengan sungguh-sungguh atau dengan ikhlas. Ada orang yang malas bukan kepalang, penyuap makanan ke mulutnya pun ia enggan. Ya, orang seperti ini memang orang sangat orang ini memang ya tidak baik ya. Saking malasnya, terlalu malasnya, menyuap ke mulutnya pun dia enggan ya. Apalagi dia berbagi ke orang lain ya. Untuk dirinya sendiri pun dia sangat malas. Kemudian kalau orang sombong dihukum, orang yang tidak berpengalaman mendapat pelajaran. Kalau orang berbudi ditegur, ia akan bertambah bijaksana. Anak yang menganiaya dan mengusir orang tuanya adalah anak yang memalukan dan tercela. Nah, di sini kita menjadi anak. Hubungan anak dan orang tua, kalau sampai terjadi ya seperti mengusir orang tua, nauzubillah min dzalik, jangan sampai ya Bapak Ibu. Kita sebagai manusia, sebagai anak yang soleh, doa soleha, tentu jangan sampai istilahnya bahasa mengusir. Kita mencela saja atau ngomong orang tua kita atau bahasanya membentak gitu, nah, ya, itu tidak boleh karena dosanya itu sangat luar biasa kalau sampai hal itu terjadi. Kemudian, anakku, jika engkau tak mau belajar lagi, engkau akan lupa apa yang sudah ku pelajari. Memberi kesaksian palsu berarti meremehkan hukum, mencelakakan orang. Sedap rasanya bagi orang jahat. Orang bodoh yang tinggi hati pasti akan dipukuli. Ya, di sini kesimpulannya, marilah kita ya selalu berhikmat, jangan memberikan kepalsuan atau berbicara bohong pada keluarga kita, lingkungan kita. Semoga kita selalu ya terhindar dari hal-hal yang tercela
tersebut ya. Semoga kita menjadi pribadi-pribadi yang selalu taat kepada hukum-hukum Allah dan bertawakal. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan keridhaan, selalu memberikan hikmat kepada kita agar kita menjadi manusia-manusia yang selalu takwa. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah buku bijak yang saya bacakan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila dalam penjabaran saya kurang pas atau kurang tepat ya Bapak-bapak Ibu-ibu. Terusnya kami kembalikan kepada Pak Sunarto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Plus buat Bapak. Terima kasih luar biasa pembacaan buku bijak pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil hikmahnya, bisa menjabarkan masing-masing meskipun penjabarannya belum begitu luas, kita jabarkan masing-masing. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan cara kita. Tidak saya buka untuk tanya jawab dan penambahan. Ini waktu kita sudah mepet ya, sudah mepet. Kita lanjutkan acara berikutnya yaitu doa. Monggo doa kami mohonkan kepada yang terhormat Ibu Siti Zuwaidah. Monggo Bu. Nggih, matur suwun wekdalipun Pak Narto. Monggo, mari Bapak Ibu, karena waktunya juga sudah tinggal tersisa sedikit ya. Mari kita bersama-sama menutup acara Zoom kita pagi ini dengan sama-sama menundukkan kepala, kita membuka pikiran, membuka hati untuk bermunajat, bermohon kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Semoga apa yang menjadi rencana kita hari ini dimudahkan, dilancarkan dan diridhoi Allah Tuhan Yang Maha Esa. Begitu ya Bapak-bapak, mari kita menundukkan kepala. Saya akan pimpin doa dengan kepercayaan keyakinan saya Islam. Monggo yang untuk mempunyai keyakinan agama yang berbeda menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Amin. Amma ba'd. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Segala puji bagimu atas semua limpahan kasih dan sayang, sehingga kami yang berada di pagi ini, Bapak dan Ibu, semua yang bisa menghadiri acara pembacaan buku bijak pagi ini, bisa senantiasa mendapat nikmat sehat, nikmat rizki. Semua itu ada dan terjadi karena welas dan asih-Mu, ya Allah, ya Rahman. Ya Allah, ya Sang Pemberi Rahmat, limpahkanlah keberkahan kepada perusahaan KLPI. Semoga dapat memberikan manfaat dan dapat menjadi wasilah untuk mengatasi segala kesulitan ekonomi dan kesulitan sosial bagi kami, baik untuk para ketua HK, calon ketua HK maupun seluruh anggota komunitas pembeli setia yang ada di KLPI. Ya Allah, yang Maha Pelindung dan Maha Pemersatu, lindungilah seluruh owner, direksi, serta wakil-wakil direksi, para staf IT, staf administrasinya dari segala kesulitan dalam menjalankan amanah dan kewajibannya. Jadikanlah para owner, direksi, dan wakil direksi menjadi pemimpin yang amanah, pemimpin yang adil dan bijaksana, sehingga bisa menjadi pemersatu untuk seluruh mitra KLPI. Amin. Ya Allah, yang Maha Pemberi Rahmat, yang Maha Pemberi Petunjuk, tunjukkanlah seluruh ketua HK, calon ketua HK, serta seluruh mitra KLPI di jalan yang benar, jalan yang Engkau ridhoi, sehingga kami selalu mendapatkan kemudahan untuk menjalankan semua tugas dan kewajiban kami sebagai perpanjangan tangan PT KLPI di tengah-tengah masyarakat luas. Engkaulah ya Allah yang Maha membolak-balikkan hati dan pikiran setiap hamba-Mu. Maka berikanlah kami kemudahan serta kelancaran dalam menyampaikan visi dan misi KLPI untuk seluruh masyarakat Indonesia, sehingga seluruh masyarakat bisa menerima dan mendukung apa yang menjadi visi dan misi PT KLPI untuk membawa masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Ya Allah yang Maha Bijaksana,
Jadikanlah para pemimpin kami sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana dalam mengemban tugas dan kewajibannya untuk memimpin umat dan bangsa ini menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadikanlah kami para ketua HK, calon ketua HK, orang-orang yang mau terus belajar, terus memantaskan diri, baik sebagai orang tua dalam keluarga kita masing-masing maupun sebagai orang tua di keluarga KLPI. Ya Allah yang Maha Pemurah, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Semoga PT KLPI membawa keberkahan untuk seluruh umat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Baik, Bapak Ibu semuanya. Waktu saya kembalikan ke Pak Narto. Monggo Pak Narto. Nggih, matur suwun Bu Izuzu atau Bu Zubaida. Sudah acara kita. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita sudah selesai acara Zoom pagi ini dan para kami akan Zoom kedua. Untuk itu saya sebagai moderator kurang lebihnya saya mohon maaf, salah-salah kata, salah-salah kalimat, salah-salah ucap. Mohon maaf. Ambil yang baik. Iya, Ya. Oke, terima kasih. Akhiri wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 5 pilar. Salam 5 pilar. Bisnisku, ibadahku bersama KLPI. Yes. Oke. Ini background saya. Oke. Tanggal 50.